Teman-teman semua, kita bertemu kembali dalam lanjutan kuliah sesi ke-8 tentang filantropi. Nama saya Kosmos Kristanmas dari Yayasan FBN yang mengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Keluarga. Dan di samping saya adalah Pak Tri Hadi Sabtohadi. Beliau adalah narasumber kita tentang kuliah filantropi. Apa yang disampaikan beliau barusan cukup komprehensif, meluas dan mendalam tentang konsep atau prinsip filantropi yang ideal begitu Pak ya. Baik, Pak Tri berkenan untuk beberapa pertanyaan tambahan begitu ya. Baik, silakan, akan saya coba ya. Izinkan kita untuk melanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Boleh Pak Tri ya? Silakan Pak, siap. Pak Tri, tadi salah satu slide Bapak mengutip yang namanya Charity Aid Foundation World Giving Index ya. Tahun 2018 menempatkan Indonesia sebagai negara istilahnya apa Pak? Yang paling murah hati ya. Yang paling murah hati. Giving index ya. Oke, baik. Ini kan aneh ya Pak ya. Indonesia kan bukan negara dengan GDP yang terbesar. Betul. Yang saya tahu dari data yang beredar, kita di posisi 95 begitu ya. Apa Pak maknanya ini Pak? Jadi memang ukurannya tidak, seringkali kita melihat filantropi hanya masalah donasi dana. Tapi filantropi itu kan menggambarkan perilaku dan sikap ya. Jadi artinya kalau kita kembali ke definisinya Charity Aid Foundation tadi, bahwa kemurahan hati itu diukur dengan 3 kriteria. Memberi kepada orang asing, memberikan dana, juga merelakan waktunya untuk digunakan. Waktu itu mewakili pikiran, tenaga, energi, ide, dan sebagainya. Nah artinya apa? 3 itu dihitung bersama-sama. Jadi walaupun mungkin saya tidak memberi uang gede, tidak memberi uang besar, tapi saya memberikan waktu saya banyak untuk filantropi. Nah Indonesia mungkin seperti itu. Jadi walaupun masyarakatnya miskin, atau katakanlah tidak, negara kita GDP-nya tidak sebesar negara maju misalnya, tetapi kita membantu orang banyak gitu. Jadi di situ letaknya, dan saya kira itu sebenarnya tidak surprise juga, karena kita di Indonesia itu semangat gotong royong itu sudah dari awal kelihatan. Orang di desa itu pasti setiap akhir minggu itu ada kerja bakti bersama, bersihin Gotong royong itu selalu ada. Kalau ada yang meninggal, kita bawa beras ke rumah masing-masing. Mana kalau kita di Indonesia, di kampung, kalau kita meninggal, ada keluarga meninggal, kita nggak perlu sibuk masak. Makanan datang semua dari tetangga-tetangga untuk memberi tamu yang untuk kita sendiri. Jadi ini ada nilai-nilai tradisi adat. Betul. Yang terus berkembang dan terus dipertahankan sampai sekarang Pak ya. Betul. Jadi ini sebuah gerakan sosial yang tumbuh dari hati. Betul. Manakala melihat ada yang membutuhkan begitu ya. Itu dia. Jadi, Oke. jadi semangatnya sedang dilihat. Jadi tidak hanya berapa banyak uang kita berikan. Oke. Tapi bagaimana kita betul-betul komitmen untuk membantu orang. Jadi intinya bukan hanya pada dana Pak ya, tetapi juga pada waktu yang di dalamnya adalah dana tidak penting tapi utama Pak. Oh ya pasti. Baik. Dana tidak penting tetapi utama ya. Tetapi samping itu saya juga ingin menyampaikan bahwa dana itu juga menggambarkan kemurahan hati juga. Tapi tidak boleh hanya diukur dari dana. Karena ketika saya sebagai filantropi, misalnya saya mendapatkan dana, belum tentu saya juga bisa memberikan yang terbaik kalau saya tidak mendapatkan orang-orang yang mau juga menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk melakukan pekerjaan itu. Oke, jadi mesti ada komponen lain yang saling melengkapi. Itu dia. Tapi Bapak tadi mengatakan satu kriteria lagi, filantropi kepada orang asing, orang yang belum dikenal atau orang yang tidak dikenal ya. Betul. Pada prakteknya gimana Pak? Filantropi itu umumnya kepada orang yang tidak dikenal. Nah ini juga penting bagi kita adalah untuk menjadi filantropi ke depan yang semakin maju. Kalau kita ngomong tentang tradisional filantropi atau masyarakat yang tradisional, kita membantu di desa kita, yang nggak ada masalah. Itu orang kita kenal semua.
Tapi kan orang Indonesia juga terkenal kalau ada orang asing yang salah jalan kan ditunjukkan, Dibantu. kan nggak keberatan dibantu. Jadi sama. Jadi seperti juga waktu bencana alam di Aceh misalnya atau di Palu kemarin, wah banyak sekali yang memberikan. Nah, saya ingin menggarisbawahi itu betul Pak Kosmas, karena memang pada dasarnya filantropi dan membantu orang itu kita tidak boleh tahu sebenarnya siapa orang yang kita bantu. Atau Ya. tidak boleh menjadi prasyarat Prasyarat mengapa kita membantu. ketika kita membantu. Betul. Yang boleh kita tahu adalah dia butuh nggak dan kebutuhan dia itu apa. Oke. Jadi saya membantu orang Palu, saya tahu kan orang Palu itu. Iya. Kena bencana bencana alam luar biasa gitu. Saya nggak akan tanya dulu itu orang yang kita bantu itu sukunya apa gitu. Dia agamanya apa. Apa hubungannya Apa sama saya? hubungannya saya nggak perlu gitu. Oke. Jadi kita bantu karena memang dia kena bencana. Oke. Nah itu menggambarkan stranger gitu. Jadi kita membantu orang nggak boleh ada identitasnya, Iya. tidak boleh tanya identitas. Jadi teman-teman itu yang harus kita pahami Betul. bahwa filantropi adalah sebuah gerakan tanpa pamrih. Sama paham. Sesungguhnya begitu ya Pak ya. Betul. Bahwa pada awalnya kita memberi dengan pamrih, Betul. itu bagian dari Betul. pembelajaran kita. Pelajaran kita. Tetapi semakin dewasa, semakin berkembang, Ya. kita mestinya lebih tergugah membantu, terutama karena ada yang membutuhkan Betul. Betul. pada waktu Betul. itu. Betul. Ya, sebab kalau waktunya berbeda, tentu manfaatnya akan berbeda. Jadi kalau mau ngomong serius dan santai itu Pak Kosmas, bagi-bagi sembako ketika kampanye itu bukan filantropi pasti. Bisa diulangi Pak? Jadi kalau kita ngomong serius atau lebih santainya lagi gitu. Jadi, kalau bagi-bagi sembako pada masa kampanye tidak bisa disebut filantropi. Tidak disebut filantropi. Karena ada pamrih. Ada pamrih. Dan tahu yang diberi itu siapa. Iya. Yang nanti akan nyoblos kan. Iya. Tidak mungkin kan dia memberi orang yang tidak akan nyoblos kan. Jadi, Betul. nah itu tidak filantropi. Oke. Kalau orang memberikan filantropi dengan spanduk dari siapa begitu, apakah wajar Pak? Wajar-wajar aja. Sebenarnya boleh, karena itu untuk protection Pak. Untuk protection, maksudnya? Jadi ada dulu, saya nggak mau sebut namanya, saya pakai anonim aja. Ada lembaga filantropi besar di Indonesia, itu yang suka membantu bencana alam. Waktu di Aceh terjadi, mereka kirim bantuan banyak sekali dan kebanyakan itu dari anggota mereka. Jadi mereka bukan lembaga intermediary, tapi mereka semacam ormas agama yang punya banyak jutaan anggota. Nah waktu ke Aceh itu, mereka ngirim banyak barang tanpa nama Pak, karena anggotanya kan kirim aja gitu kan. Jadi di package-nya itu nggak ada nama lembaga itu, nggak ada spanduk, Nggak ada identitas. akhirnya waktu datang di Aceh Pak, saya dengar itu barang itu diambil orang lain, lalu ditempelin spanduk dan nama orang lain Pak. Oh begitu. Jadi untuk pengamanan. Dan untuk pengamanan, untuk mengidentifikasi kalau ada kesalahan, misalnya nih Pak, saya ngirim makanan, nggak tahu makanannya bau, saya bertanggung jawab dong, ada nama saya di situ. Jadi memberi nama itu tidak sekedar supaya dipuji, oh namanya ada di situ gitu. Tapi itu juga bagian dari pengamanan, bagian dari tanggung jawab juga. Jadi misalnya saya bagi sembako setiap keluarga gitu, tapi ada keluarga yang sembakonya nggak ada minyaknya, yang ini kok ada minyak, yang itu nggak ada minyak gitu. Mereka protesnya ke saya dan jelas protesnya ke siapa. Jelas dari mana itu Dari mana, sumbernya. jadi spanduk-spanduk yang ada itu sebenarnya kalau memang motivasinya untuk tanggung jawab dan keamanan harusnya tidak ada masalah. Baik Pak. Dan di samping itu juga saya yakin itu pertanggungjawaban internal Pak ya. Itu dia. Bahwa Betul. itu sudah disampaikan. disampaikan. Betul. Jadi kita harus Betul. melihat dari sisi Betul. baiknya. Betul. Terima kasih Pak. Yang berikutnya Pak. Nah ini menarik juga. Bapak tadi sudah mengatakan di dunia ini begitu banyak organisasi filantropis Betul. dan luar biasa jumlah dana yang Betul. dikelola. Betul. Pertanyaannya adalah dari mana Pak tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan untuk mengelola tanda kutip kekayaan yang luar biasa ini? Betul. Betul. Saya bekerja 30 tahun di World Vision, lembaga kemanusiaan global. Kita punya staff kira-kira pernah sampai 40.000 lebih. Seluruh dunia. Saat ini mungkin sekitar 30.000 lebih. Jadi memang pada akhirnya di pekerjaan kemanusiaan itu membutuhkan sama seperti juga bisnis. Ada butuh orang keuangan, butuh orang audit, butuh orang supply chain, orang logistik. Kita membutuhkan IT. IT sama-sama saja gitu.
Jadi kalau kita pergi tiba-tiba kita ke Aceh tsunami habis gitu, kita butuh banget orangnya itu untuk setup wifi duluan, kalau enggak komunikasi nggak jalan. Kalau komunikasi nggak jalan, accountability ke donor nggak jalan juga gitu. Nah, jadi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan itu, ahli bisnis, tapi juga membutuhkan ahli kemanusiaan, orang yang memang sekolah di international development misalnya, atau orang sekolah-sekolah di tangga bencana, disaster management. Nah, itu memang ada seperti itu. Atau orang yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan sosial, ya ada juga gitu. Tapi pada akhirnya filantropi juga membutuhkan sama seperti bisnis juga. Bahkan kalau boleh tahu, waktu saya di World Vision itu, presiden saya namanya Kevin Jenkins, itu mantan CEO-nya Canadian Airlines. Setelah dia jadi pensiun dari Canadian Airlines, dia bikin investment financial company lah itu. Dia lulusan Harvard, dan karena dia tertarik kepada pekerjaan sosial ini, dia menjadi presiden. Dan dia jadi presiden sangat efektif karena dia memahami business acumen kan, dia memahami bagaimana manajemen bisnis dan sebagainya. Nah, tentu dia lalu bekerja dengan ahli-ahli yang memahami pembangunan, advocacy policy, kebijakan, ya dia tetap akan mempunyai orang yang ahlinya di situ gitu. Tapi dia sebagai mantan CEO, dia tahu bagaimana memimpin organisasi ya. Jadi Pak Tri, sebentar, ini ya, sangat menarik. Saya kaitkan dengan kenyataan Pak Tri 30-an tahun ya bergerak di bidang pekerjaan kemanusiaan. betul. Kira-kira bisa dibagikan ceritanya Pak, apa yang memotivasi Bapak memasuki dunia? Kan Bapak semua orang tahu lulusan dari ITB gitu kan, rasanya kok tidak umum begitu Betul, ya, betul. kok memasuki dunia yang Iya. agak berbeda gitu. Iya. Tolong Bapak ceritakan motivasinya dan kira-kira ada nggak seperti tadi Bapak katakan pembandingannya dengan bidang swasta, Iya. ada semacam career path. Betul, Iya. betul. Jadi memang sebenarnya saya lulusan ITB Teknik Industri malah. Jadi dan kemudian saya ambil MBA di IPMI kan dengan Monas waktu itu. Jadi saya MBA, jadi orang bingung juga ini pekerja sosial atau MBA gitu kan, nggak nyambung gitu. Tapi sebenarnya tidak juga. Jadi begini, saya masuk lembaga ini waktu saya mulai pun saya sebenarnya tidak menentukan bahwa karir saya akan di sini. Saya lebih melihat saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda, yang baik, saya akan coba dulu. Oke, jadi awalnya hanya ingin Melakukan sesuatu yang baik. Karena memang waktu mahasiswa pun kita seringkali bekerja sosial. Saya masih ingat diajak teman saya itu untuk mengajar panti asuhan di depan Unpar tuh di Cimeduit. Dulu sebelum Universitas Parahyangan tuh sebelah kiri ada panti asuhan milik Depsos. Saya nggak tahu masih ada nggak? Enggak, anak-anak. Oke. Nah, kita dulu sering ke situ ngajarin anak matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi saya masih ingat itu bagian dari pekerjaan sosial. Nah, tapi dari itu lalu saya mendapati ketika saya mulai masuk, saya waktu itu masih masuk untuk menolong teknologi tepat guna. Jadi misalnya saya menolong World Vision waktu itu kalau bikin bendungan kecil di daerah, bikin jembatan gantung, memastikan teknisnya benar, visibility study-nya benar dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka meminta saya untuk mengelolakan percetakan World Vision. Nah, dari situ ada proyek-proyek banyak sekali, puluhan proyek. Berarti butuh apa? Butuh manajemen proyek kan Pak? Nah, itu kan saya pelajari di ITB sebagai teknik industri kan. Mau tidak mau saya harus belajar manajemen proyek kan. Manajemen proyek kan ada uangnya, ada donor, ada uang, ada proyeknya, ada manusianya, ada alat-alatnya. Itu pada akhirnya kan membutuhkan kemampuan teknis saya sebagai engineer teknik industri gitu. Nah, apalagi setelah masuk MBA kan makin kompleks itu kan. Jadi saya belajar bagaimana sih melakukan pemahaman bisnis, administrasi bisnis yang benar, good governance dan sebagainya. Jadi lembaga filantropi yang besar dengan sekian ribu staf dengan dana yang besar, termasuk sekarang di Yayasan Tahiyah pun proyek DG Project ini sangat kompleks sekali. Bekerja dengan para researcher, dengan masyarakat dengan pemerintah, kerjasama dengan Monash University, teknologinya, dimensi etisnya, itu membutuhkan orang-orang leaders yang memahami manajemen dengan baik. Jadi kalau sekarang teman-teman bisnis yang mahasiswa di Unpar ini yang belajar manajemen, mereka punya banyak track sekarang. Bisa ke bisnisnya, atau bisa ke filantropi, atau bahkan ke publik, ke pemerintah dan sebagainya.
Gitu. Bahkan saya punya teman itu, teman saya yang jadi anak buah saya itu bukan pensiunan, dia bekas mantan Royal Army-nya New Zealand. Jadi dia tentara, jago, ya orang tentara kan pintar perang gitu kan. Lalu dia menjadi pekerja sosial di Mongolia, bencana alam dan sebagainya. Nah ketika di Nepal dia saya rekrut. Nah Nepal kan itu lagi konflik. Jadi bayangkan saya punya ahli bencana alam, tapi juga ahli orang berpendidikan sebagai militer. Jadi saya bisa membangun security management yang sangat profesional di Nepal. Luar biasa. Jadi mana pernah kepikir kita seperti itu? Betul. Jadi ketika kita bekerja di konteks seperti Nepal, kita butuh orang ahli disaster management, tapi tidak mudah cari orang ahli militer yang memastikan program-program kita ini mempunyai security management yang baik. Baik, Pak Tri, tadi berapa tahun Pak di World 30 Vision? tahun. 31 tahun. 31 tahun. Ya. Bisa disimpulkan apa kira-kira Bapak mendapatkan apa, kepuasan apa yang paling dirasakan? Yang pasti tentu bekerja di filantropi itu kita meyakini apa yang kita lakukan untuk kemanusiaan. Itu pasti yang terbesar. Apalagi kalau kita terdorong oleh motivasi iman kita untuk berbuat baik. Bagian dari pemahaman kita akan spiritualitas kita untuk melayani Dia yang di atas yang Maha Kuasa di sana, untuk mengasihi sesama kita. Nah itu tentu kemanusiaannya ada di sana. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua memang dari sisi profesional juga pekerjaan ini memang menantang sekali Pak. Saya bekerja 3 tahun di Nepal, di mana tiap minggu itu selalu ada bom di Kathmandu. Tapi saya tetap harus mengirimkan beras, bahan pokok, bantuan ke semua masyarakat di pedalaman Nepal. Padahal di pedalaman itu ada konflik antara tentara Nepal dengan para pemberontak. Nah itu menantang sekali. Bagaimana saya harus negosiasi dengan kedua belah pihak, sehingga walaupun mereka berkonflik, mereka tetap memberi saya yang saya sebut ruang kemanusiaan. Nah itu menarik sekali. Jadi ada tantangan menarik, apalagi bekerja dengan konteks budaya yang berbeda. Saya di Laos tahun 80, tahun 90 saya ke Laos, 1990. Bapak pernah bayangkan nggak pekerjaan kemanusiaan saya di Laos itu membersihkan bom bekas perang Vietnam. Jadi bekas perang Vietnam itu ada masih banyak bom yang berserakan di ribuan bukan ranjau Pak, bom yang jatuh tidak meledak. Oh, oke. Itu banyak sekali. Itu di ribuan hektar tanah di Laos itu masih ada bomnya. Jadi di Laos itu kalau di desa-desa kita menemukan anak kecil nggak punya tangan, nggak punya kaki, karena mereka main nginjak ranjau atau nginjak bom. Nah itu kita bersihkan kerjasama dengan pemerintah Australia, kita membersihkan itu. Jadi dari sisi tantangannya, baik manajemen maupun pembangunannya itu luar biasa. Jadi saya mengucap syukur gitu. Dan kebetulan keluarga saya sangat mendukung. Jadi 30 tahun tuh, 20 tahun tuh mereka pindah-pindah dengan saya Pak selama ke 7 negara. Wah, jadi bukan cuma bapaknya yang menikmati, keluarga juga menikmati. Luar biasa. Teman-teman, jadi apa yang disampaikan Pak Tri barusan adalah bahwa pekerjaan filantropi tidak hanya fokus membantu korban bencana ya, tetapi tadi barusan menarik juga adalah juga membersihkan ranjau. Dan sebagainya. Ini nggak terbayang ya. Saya nggak terbayang itu. Tetapi yang jelas adalah posisi orang yang bekerja di bidang filantropi itu dilindungi begitu ya Pak ya, dalam konflik. Seperti Palang Merah begitu? Teorinya ya Pak, prinsipnya ya. Tapi persoalannya Pak, ketika gini, dalam konflik, dalam situasi kemanusiaan, konflik itu terjadi suatu perang yang saya sebut perang resmi antar negara. Antar negara misalnya. Tapi ketika terjadi perang yang kita sebut terorisme misalnya, itu repot sekali perlindungan itu. Jadi selalu ada titik-titik di mana memang filantropi nggak boleh masuk, karena memang tidak memungkinkan konvensi Geneva yang melindungi pekerja kemanusiaan itu bisa diterapkan di tempat itu. Oke. Jadi memang tidak bisa gitu. Jadi kayak di Nepal itu sebenarnya kita harus melakukan negosiasi satu-satu. Jadi tidak otomatis karena saya pekerja kemanusiaan lalu dilindungi. Okay. Saya harus minta perlindungan ke semua pihak. Boleh nggak saya masuk untuk menolong orang yang membutuhkan? Okay. Kalau ditolak kita nggak bisa masuk. Kalau satu pihak aja menolak kita nggak berani masuk. Harus diterima semuanya. Kalau perang saudara bagaimana Pak? Nah itu lebih sulit lagi Pak. Itu lebih sulit lagi. Konflik lebih sulit.
Baik Pak, yang ketiga Pak, tadi juga Bapak menyebutkan ada yang namanya corporate funded philanthropy ya. Betul. Lalu apa bedanya Pak dengan CSR? Ya, jadi corporate social responsibility atau CSR itu sebenarnya kegiatan. Jadi kegiatan perusahaan yang ingin melakukan kegiatan filantropis kepada masyarakat di sekitarnya ataupun stakeholders mereka, siapapun itu. Jadi itu kegiatannya. Tapi bisa juga perusahaan dalam melakukan kegiatan itu, mereka membentuk lembaga filantropi sebagai entiti tersendiri. Sebagai entiti tersendiri. Yang menjalankan, misalnya, ya kalau kita kasih contoh, kalau lembaga seperti Disney gitu, kalau di luar negeri kan Microsoft gitu ya. Mereka punya sendiri, Microsoft itu punya lembaga sendiri, atau Disney punya lembaga sendiri. Kalau di Indonesia memang ada namanya ada Bakti BCA gitu ya. Mereka mungkin ada lembaga sendiri yang melakukan itu. Nah itu bedanya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama saja. Prinsipnya adalah bagaimana perusahaan melakukan kegiatan social responsibility. Bisa juga mereka subkontrakkan ke lembaga lain, ya kan? Tinggal angkat aja lembaga filantropi lain untuk menerima dana mereka, lalu intermediary sesuai dengan apa parameternya. Nah ini semakin banyak karena memang ada banyak perubahan juga di sana, Pak. Saya ingin mengatakan CSR itu sekarang bertumbuh yang disebut shared value. Jadi shared value itu adalah perusahaan bisa saja tidak membuat kegiatan yang disebut CSR, tapi semua praktek bisnis mereka itu diintegrasikan dengan filantropis. Prinsipnya, prinsip berbisnisnya begitu ya Pak ya? Jadi prinsip bisnisnya itu terpadu dengan prinsip filantropis. Oke. Itu yang terjadi. Pak Tri tadi mengatakan bahwa corporate funded philanthropy itu adalah separate entity gitu kan. Nah ini menjadi agak rancu barangkali. Kalau dia itu sosial, mestinya dia bentuk hukumnya adalah yayasan ya. Dan kalau yayasan itu kan tidak untuk komersial. Betul. Jadi agak rancu kalau sebuah perusahaan mempunyai anak perusahaan yang justru sosial, nggak pernah menguntungkan gitu kan. Itu kelihatannya rancu nggak Pak bentuk-bentuk? Sebenarnya tidak, jadi memang dihitungnya dari sisi uang ya, dari sisi uang. Tapi keuntungan perusahaannya dari sisi dukungan kan. Jadi kalau saya punya perusahaan di katakanlah di daerah Subang sana, lalu perusahaan saya membantu petani untuk bekerja dengan lebih baik, produktif dan sebagainya. Saya memang tidak mendapat keuntungan dari itu dari sisi profit yang masuk ke perusahaan. Keuntungan langsung Dari si profit. Tapi masyarakat yang sejahtera itu merupakan pendukung dari perusahaan saya di situ. Mereka bisa, perusahaan saya juga dari sisi let's say keamanan akan sangat dihormati oleh masyarakat di situ. Bahkan syukur-syukur kalau masyarakat di situ misalnya ini bisa mensuplai bahan pokok untuk karyawan saya. Karena mereka produksi pertanian makin bagus, mereka mensuplai bahan pokok yang murah untuk karyawan-karyawan saya. Karyawan saya diuntungkan walaupun perusahaannya tidak diuntungkan. Jadi bisa seperti itu. Jadi tetap ada manfaat tidak langsung yang besar sekali. Jadi pada akhirnya ketika masyarakat yang kita di mana bisnis itu ada masyarakat yang makin sejahtera, bisnisnya pasti makin maju, Pak. Baik Pak, jadi kuncinya adalah ada manfaat yang langsung tidak langsung, begitu ya. Betul. Bahkan kalau masyarakat itu terbantu dan menjadi lebih sejahtera, bisa jadi dia adalah calon konsumen kita pasti juga. Pasti dong, harusnya gitu. Harusnya Okay. gitu. Bukan hanya konsumen dan mitra juga. Mitra juga. Betul. Dan karena itu, apa Pak pertimbangannya untung ruginya? Kalau yayasan sosial itu juga ikut menggunakan nama besar perusahaan itu. Keuntungannya adalah masyarakat mengenalnya, tanggung jawabnya juga makin jelas karena pemiliknya jelas dari sisi itu. Nah cuma memang tergantung Pak, kalau katakanlah perusahaannya itu punya nama yang katakanlah tidak kredibel, ada praktek atau industrinya gitu, itu bisa menjadi masalah gitu. Jadi ada situasi di mana masyarakat kan tidak ramah dengan beberapa kegiatan bisnis.
Nah itu bisa menjadi masalah. Nah itu yang perlu dipikirkan juga. Nah, tapi bagi saya adalah bagaimana perusahaannya pada akhirnya adalah kalau memang ingin membentuk yayasan atau melakukan CSR itu betul-betul genuine, betul-betul ingin melihat masyarakat dibantukan. Jadi yayasan itu bukan untuk menutupi katakanlah kerusakan lingkungan atau ketidakadilan dan sebagainya. Harusnya memang seperti itu. Jadi tidak bisa karena saya merusak lingkungan, saya buat yayasan nih yang sepertinya membela lingkungan, padahal prakteknya tidak terjadi. Hanya untuk membungkam begitu ya, ini atau mengelabui gitu ya. Ini saya pernah diskusi seperti dengan katakanlah ngomong di tingkat individu, di tingkat pengusaha gitu ya. Saya ngomong ke pengusaha gitu, wah ini saya suka bantu ini ya, di masjid, di gereja gitu kan. Saya bantu, saya pengusaha membantu semua. Lalu kita tanya, tapi bapak menggaji karyawannya, UMR-nya dipenuhi nggak? Hak normatifnya. Hak normatifnya dipenuhi nggak? Itu dulu deh. Gitu. Iya. Jangan kita bilang pengusaha membantu masjid, bantu gereja, bantu sosial, tapi hak-hak normatif buruhnya aja tidak dilakukan. Nah di situ lalu CSR terlepas dari self value. Maka itu kita sebut self value. Karena self value itu artinya apa? Nilai-nilai normatif yang harusnya pengusaha lakukan dijalankan di dalam perusahaannya. Bahkan mereka bisa lebih jauh. Ini misalnya Pak, ada nggak pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang handicap, yang cacat, misalnya. Kenapa nggak mereka lakukan, gitu kan? Jadi mereka bisa rekrut orang karena mereka tetap bisa melakukan pekerjaan itu dengan sangat produktifnya. Nah itu mengintegrasikan perusahaannya kepada kebutuhan itu. Gitu. Jadi misalnya Pak Kosmas punya supermarket nih jualan sayur, ya pastikanlah petani-petani kecil yang suplai sayur itu account payable-nya jangan terlalu lama lah. Ya. Nah itu bagian dari proses filantropi dengan pengusaha itu jadi satu. Contoh yang paling sederhana Pak ya? Sederhana. Baik. Karena pengusaha kecil kan cash flow itu kan sangat penting sekali gitu. Ketat ya. Ketat sekali. Nah kita perusahaan gede, account payable-nya kita ngolor-ngolorin kasihan mereka. Betul. Oke. Nah ini Pak, tolong diperjelas lagi Pak. Tadi dikatakan bahwa semangat filantropis, vision dan missionnya itu dikatakan memberikan nilai tambah atau bisa membantu membentuk cara berbisnis. Begitu ya Pak ya? Betul. Maksudnya seperti apa Pak? Jadi saya terus terang, pertama ini Pak, saya komentar dulu ini. Saya terus terang sangat pleasantly surprised dan kaget sekali bagaimana FBN ini melihat filantropi keluarga dan bisnis keluarga ini menjadi satu mata uang yang sama. Karena saya jarang sekali melihat itu. Saya melihat FBN ini sudah nggak tahu berapa langkah ke depan, bahwa bisnis keluarga dan filantropi keluarga itu harusnya merupakan satu mata uang yang sama. Karena di situ ada nilai-nilai, ada karakter, ada perilaku. Jadi saya yakin bahwa bisnis yang baik akan menghidupi filantropi, dan filantropi yang baik akan menghidupi bisnis. Karena pada akhirnya di situ ada compassion, ada empati, ada kemanusiaan, tapi juga ada kontribusi kepada pembangunan. Bisnis dan filantropi kan punya tujuan yang sama, berkontribusi kepada pembangunan. Nah, ketika keluarga yang berbisnis juga melakukan filantropi, mereka semakin dekat dengan memahami di masyarakat. Nah, mereka tidak sekedar melihat customer-nya saja, tapi juga mereka melihat masyarakat yang lebih luas di luar bisnisnya mereka. Nah, itu bagi saya terjadi yang disebut sinergi dan proses saling belajar dari keluarga dan dari bisnis dan filantropi. Dan kalau Pak Kosmas melihat, Pak Kosmas pasti tahu juga banyak aktivis-aktivis di FBN yang melakukan dua-duanya bersama-sama gitu kan. Nah itu Pak Kosmas bisa nanti bisa bercerita lebih banyak gitu. Jadi saling melengkapi begitu ya, komplementari ya, betul. bukan cuma compassion tadi ya. Betul. Dan kalau saya dari keluarga Tahia itu yang menarik adalah itu apa ya, praktis. Jadi ketika mereka melakukan filantropi dan bisnis, mereka juga punya ruang dialog dalam keluarga yang berbeda. Jadi saya bayangkan saya kayak beradik dengan Pak Kosmas nih, masa tiap hari ngomong bisnis terus Pak? Iya. Kenapa? Ya kan? Karena pasti berbeda Pak.
interaksi kita pasti berbeda. Karena lalu kita akan ngomong bagaimana membantu orang di sana itu, proyeknya gimana gitu. Jadi keluarga punya ruang yang kaya, Wawasan ya, dan bahwa juga ruang conversation bisnis ini membutuhkan ekosistem. betul Ya. betul pasti Dan dimanapun dia berada, masyarakat itulah yang menentukan ya. betul. Satu lagi Pak, kira-kira apa Pak prasyarat yang dibutuhkan yang bisa membuat yang namanya gerakan filantropi, dana, apalagi waktu dan segala macam itu menjadi lebih bermakna? Kalau dari kesiapan masyarakat pada akhirnya adalah karakter masyarakat yang murah hati dan memberi itu, gotong royong itu sudah ada di sana. Tapi bagaimana membangun karakter ini dan pekerjaan kemanusiaan ini menjadi profesional, menjadi accountable, dia bisa diukur. Karena pada akhirnya gotong royong kita tidak hanya sekedar memperbaiki jalan atau membersihkan got, tapi mungkin harus bagaimana memastikan anak-anak kita di Indonesia tidak dibully misalnya, atau mereka tidak stunting. Jadi ada kebutuhan membangun dari tradisi gotong royong menuju level yang profesional, yang terbangun, tapi juga tidak boleh kering, tidak boleh klinikal, tapi tetap jiwa kemanusiaannya tidak hilang. Karena seringkali kita curiga kalau menjadi profesional itu yang menjadi orang cari makan aja gitu. Nah itu tetap harus dihindari, semangatnya tidak boleh hilang. Itu dari sisi pergerakan masyarakatnya. Tapi dari sisi pemerintah ini penting banget. Jadi pemerintah itu melihat harusnya kegiatan filantropi ini bukan hanya sekedar tambahan saja, atau sekedar dibutuhkan ketika pemerintah tidak bisa melakukan. Pemerintah harus melihat filantropi ini sebagai lembaga yang komplementari dengan kegiatan pemerintah. Jadi kalau kita lebih ekstrimnya, pada dasarnya seperti di negara-negara maju, dana yang masuk ke filantropi itu sepanjang itu bisa dibuktikan dengan baik, nah itu harusnya tax deduction gitu. Mendapat insentif ya. Ada insentifnya gitu. Sepanjang bisa dibuktikan. Jadi tidak begitu saja saya pengusaha besar punya duit, saya kasih ke teman saya sendiri uangnya, lalu taxnya saya kurangin sendiri. Itu klaim sebagai filantropi. Itu nggak bisa. Gitu. Tapi tetap harus ada aturan. Tapi pada dasarnya pemerintah pertama adalah melihat filantropi ini sebagai mitra, program mereka sebagai komplementari, dan yang kedua juga mereka memberi insentif supaya masyarakat terus menjadi masyarakat yang senang menolong. Nah ini bagi saya penting. Jadi itu dua-duanya ada. Gitu. Nah bagi lembaga filantropinya sendiri tentu tetap harus melanjutkan, tetap terbukti bahwa kita accountable, bertanggung jawab dengan hasil. Filantropi bisa gagal, dan kalau gagal ya nggak apa-apa bicara ngomong gagal aja, ya kan? Tapi harus terbuka itu. Filantropi nggak selalu berhasil, perusahaan aja yang bangkrut banyak loh. Gitu. Jadi seperti keluarga Tahiyah, ketika kita investasi pertama di demam berdarah di 5 tahun pertama itu gagal karena teknologinya tidak efektif. Lalu mereka masuk ke teknologinya saat ini, jadi mereka juga pernah gagal, tapi mereka tidak menyerah. Nah itu penting sekali. Jadi filantropi bertanggung jawab, accountable, tetap transparan, gitu kan. Lalu mereka juga melakukan pekerjaan dengan profesional. Gitu. Ada filantropi yang memang tulang punggungnya para relawan, dia tidak apa-apa, gitu. Tapi tetap dikerjakan secara profesional. Apakah itu dikerjakan oleh profesional yang dibayar, oleh relawan yang gratis, pekerjaan tetap dilakukan dengan baik. Tetap profesional dan accountable. Tetap jalan dengan baik. Nah itu bagi saya yang perlu kita lakukan. Nah itu dari sisi filantropinya. Nah satu lagi Pak Kusmas, dari sisi manajemen yang juga penting adalah tadi Pak Kusmas menyampaikan tentang good governance. Nah itu penting sekali bagi organisasi. Jadi pemerintah saat ini sudah punya aturan mengenai aturan yayasan misalnya. Itu sangat menolong, minimal untuk membuat kita konsisten gitu ya. Walaupun tentu ada banyak area yang perlu diperbaiki di situ. Tapi pada dasarnya tata kelola organisasi dan budaya tata kelola organisasi yang sehat itu perlu terus dikembangkan.
Jadi supaya filantropi ini tidak sekedar, yaitu kan relawan ya bisa semaunya lah gitu, tidak bisa gitu. Jadi terus dibangun disiplin good governance itu. Karena saya kadang-kadang agak surprise juga ada teman-teman di bisnis yang mengelola perusahaan besar dengan good governance yang baik gitu. Tapi ketika mereka mengerjakan filantropi itu sangat ya sama sekali tidak ada good governance gitu. Keputusan diambil dengan sangat mudah, tidak ada diskusi antara boardnya gitu misalnya kan. Jadi itu bagi saya menarik. Jadi filantropi sendiri supaya dia profesional dan menjadi gerakan yang sehat ke depannya, memang harus menerapkan tata kelola organisasi yang sehat. Gitu. Nah, poin manajemen satunya lagi adalah memang menemukan pemimpin-pemimpin di filantropis ini, Pak. Tapi saya juga yakin bahwa orang bisnis bisa menjadi pemimpin filantropis, orang pemerintah bisa jadi pemimpin filantropis, orang akademisi juga bisa menjadi pemimpin filantropis, sepanjang semangat mereka memahami itu semua tadi. Gitu. Jadi memang filantropis harusnya juga tidak dibatasi hanya orang yang punya komitmen sosial saja. Gitu. Keahlian bisnis, mengelola bisnis, terutama memimpin organisasi itu dibutuhkan di filantropis. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, saya akan sangat senang kalau para milenial kita, generasi milenial ini mulai melihat filantropi ini sebagai preferred choice juga ke depannya, Pak. Karena sebagai salah satu pilihan, Pak ya. Tantangannya makin besar. Saya bayangkan, Pak, saya tidak pernah terpikir waktu saya mulai bekerja ini. Saya banyak bekerja mulai 20 tahun lalu tentang perlindungan anak. Bagaimana perlindungan? Karena World Vision adalah lembaga yang memusatkan diri pada anak. Lalu ada banyak program perlindungan anak. Bagaimana anak tidak domestika kekerasan di rumah, ya kan? Atau anak dihukum gurunya dengan keras, dan itu ada. Tapi pernah kebayang nggak? Kita sekarang melakukan child protection itu, kita melakukan program yang online protection. Banyak anak itu sebenarnya saat ini dibully di media. Maka itu sebagian besar anak sekarang itu kehilangan confidence. Anak sekarang itu terutama perempuan, anak perempuan itu tidak yakin dengan tubuhnya. Mereka selalu merasa tubuhnya tidak indah. Jadi keyakinan terhadap tubuh itu sangat rendah sekali. Karena apa? Karena sosial media, Pak. Orang kelihatan cantik semua di sosial media, segala macam Instagram, Facebook, itu membuat anak-anak kita itu tidak yakin terhadap tubuhnya. Jadi mereka seringkali tidak respect bodinya sendiri. Bayangkan tidak anak percaya kita diri, sekarang, Pak ya. anak sekarang kita seperti itu semua, Pak, sekarang. Nah itu bagaimana kita menghindari itu? Kan tidak kebayang dulu. Jadi artinya persoalan-persoalan kemanusiaan dan filantropi ini akan semakin challenging, semakin sulit gitu. Kita membutuhkan anak muda yang berani mendobrak itu semua. Itu kira-kira, Pak. Pak, tadi pertanyaan saya tentang bagaimana prasyarat membuat sebuah gerakan sosial filantropi ini bermakna. Ya. Seperti apa, Pak, masyarakat itu juga harus berbuat sesuatu. Maksud saya adalah ketika ada gerakan sosial membantu, masyarakat itu tidak hanya menjadi objek. Betul. Apakah mereka juga pada saat yang sama juga dibantu untuk menjadi subjek, ambil bagian? Harus, Pak. Ketika kita membantu orang, kita suka bertanya dua hal. Pertama adalah kita bertanya siapa yang akan kita bantu. Apakah bantuan kita sampai kepada orang yang paling tepat, betul kan? Pertanyaan kedua adalah bantuan kita seperti apa? Apakah bantuan kita itu pas cocok dengan yang diperlukan oleh masyarakat? Itu yang kedua. Tapi kita suka lupa pertanyaan ketiga. Apakah masyarakat itu merasa memiliki dengan pekerjaan bantuan yang kita lakukan? Dengan program ini. Dengan program yang ada. Dan itu ada lebih dalam lagi, Pak. Apakah masyarakat diperlakukan secara martabatnya dihormati? Jadi kalau Pak Kosmas melihat nanti misalnya di kampung saya atau di rumah saya, ketika ada acara-acara hari khusus agama, apa itu Natal atau Lebaran, lalu orang antri panjang sembako, nah itu sebenarnya tidak baik. Itu tidak menghormati martabat mereka. Kalau saya membantu, saya kan gampang, kalau saya bantu di desa, di satu desa di Subang gitu kan saya bisa mendaftar kan, saya tanya ke Pak Lurah, orang miskin di sini butuh bantuan, saya kasih, Pak Lurah kan kasih nama-namanya.
Apa susahnya kita kasih buat voucher, kupon, kita berikan ke rumah. Lalu mereka silakan mengambil di supermarket atau mengambil di kantor saya pada jam tertentu. Jadi tidak ada orang yang akan mengambil. Jadi ketika kami membantu, pertama ini kami lakukan itu berapa tahun lalu, ketika ada banjir besar di Filipina, di Manila. Banjir besar di Manila itu, kan setelah banjir kan supermarket buka semua, Pak. Nah daripada kami bagi-bagi sembako, kami punya uang, kami ke supermarket. Kalau kami punya membantu satu keluarga, mendapatkan minyak, gula, garam, dan beras, berapa biayanya? Oh segini Pak, oke. Kalian bisa nggak mempaketkan ini di supermarket? Oh bisa, kita bayar. Lalu kita ke lapangan, kita kasih masyarakat kupon supermarket itu. Dia datang tinggal ngambil paketnya. Jadi seperti mereka belanja, tidak seperti orang miskin antri dapat bantuan dari kita. Nah, dan itu berarti martabat mereka dihargai, dihormati. Tidak rebutan, terinjak-injak, saling menginjak, mesti rebutan. ngantri berjam-jam, panas-panas. Ya. Kadang-kadang rebutan, Pak. Wah, itu tidak bisa. Dan bahkan sekarang banyak lembaga humanitarian bekerja sama dengan Mastercard dan Visa. Oke. Jadi kalau ada bencana alam yang panjang dan konflik, para pengungsi itu dikasih kartu aja, Pak. Kartu itu nanti digesek digesek dapat ininya, dapat barangnya gitu. Nah, tapi kartu itu udah diisi. Jadi misalnya World Vision nih, kita udah isi kartu itu kerjasama dengan Visa atau Mastercard, kita isi ini dananya ada 100.000 di situ. Nah, masyarakat itu tinggal bawa ke sana. Nah, tapi kontrolnya banyak itu, Pak. Kalau nanti sama orang yang punya bapaknya, bukannya dibeliin beras, beli rokok ke sebelah kan repot kita. Nah, makanya itu Visa kartu itu tidak berlaku untuk yang lain, hanya berlaku untuk bahan pokok itu di merchant yang sepakat dengan kita. Gitu. Pak Tri, satu lagi sebelum kita akhiri, tadi Bapak mengatakan profesional pemerintahan, swasta, akademisi bisa sukses menjadi orang pekerja kemanusiaan. Oke, ada nggak contoh sebaliknya, Pak? Banyak contoh sebaliknya sekali. Jadi sama sebaliknya juga banyak teman-teman di filantropi juga nyebrang ke bisnis dan usaha. Oh begitu. Karena di filantropi ini kan banyak orang-orang yang juga bekerja, katakanlah kalau yang paling dekat dengan bisnis kan banyak orang filantropi ini bekerja dengan usaha mikro, ya kan, usaha-usaha kecil dan sebagainya. Mereka pengalaman sekali bagaimana membangun usaha-usaha itu. Jadi pada prinsipnya pekerjaan di bidang kemanusiaan ini prinsipnya sama dengan pekerjaan bisnis pada umumnya. Betul. Begitu Pak ya? Betul. Jadi berarti buat teman-teman semua, peluang bekerja dan berkarir di bidang kemanusiaan ini sangat terbuka. Betul. Pekerjaan dan potensi karirnya pun seperti atau bisa dibandingkan dalam karir di bisnis perusahaan ataupun di lembaga pemerintahan. Kira-kira Bapak bisa menerima teman-teman untuk magang begitu? Kalau di Tahia kami akan siap tentu, tapi tentu tergantung proyeknya Pak. Karena kalau hanya magangnya di yayasan ya, kami tidak punya kegiatan di yayasan. Oke, di lapangan di ya? lapangan Pak. Oke. Dan saya kira banyak lembaga-lembaga yang lebih proyeknya lebih banyak gitu. Karena kami Tahia ini, kami saat ini pekerjaan penuhnya itu di Dengi. Betul. Jadi dengan para sains dan sebagainya. Tapi pada dasarnya banyak sekali tempat untuk magang, untuk bekerja. Nah cuma memang untuk magang itu kan butuh kesiapan juga. Betul. Kesiapan kan. Misalnya teman-teman mahasiswa ini mereka siap nggak magang di Sumba gitu. Mungkin air bersih susah gitu, susah dan sebagainya. Kalau pengen makan di Jakarta aja ya nggak ada artinya, tidak. Tetapi kalau hanya untuk tempat membuat skripsi begitu? Oh kalau seperti itu banyak sekali Pak, siap. Bisa. Saya sendiri akan secara pribadi siap bantu teman-teman bisa mengembangkan skripsinya, tema-temanya yang sesuai dengan proses filantropi, bisa siap. Baik Pak Tri, terima kasih untuk tambahan kesempatan tanya jawab ini. Baik teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan langsung paparan dari Pak Tri Hadi tentang filantropi dan juga disambung dengan beberapa pertanyaan. Harapan saya apa yang disampaikan beliau barusan memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-prinsip filantropi yang seharusnya
Dan lebih menarik lagi, di bagian akhir tadi kita mendengar peluang-peluang karier untuk bekerja dan mengembangkan talenta kita di organisasi kemanusiaan. Kita akan berjumpa kembali dalam sesi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Kosmas. Terima kasih teman-teman semua.